Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta webinar e-Declaration Solusi Cerdas Pendukung Desa 4.0 dan NLE. Hari ini tema untuk webinar kali ini kita akan mengambil tema aplikasi pendukung e-Declaration dalam rangkaian solusi cerdas pendukung desa 4.0 NLE. Perkenalkan, nama saya Khoirul Yusa sebagai moderator pada sesi hari ini. Dan nanti akan ada narasumber dari Bapak Idris Kusuma Bakti selaku Product Manager PT EDI Indonesia. Oke, untuk webinar e-Declaration sesi kelima ini merupakan rangkaian kegiatan webinar e-Declaration yang dilakukan oleh EDI setiap minggunya. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah bahas lebih jauh mengenai aplikasi e-Declaration yang berbagai keunggulan fitur maupun manfaatnya sudah kita paparkan. Dan untuk sesi hari ini kami akan men-share terkait produk lain pendukung aplikasi e-Declaration yang diberi nama Trade Repository atau DRepo, yang nanti akan langsung dipaparkan langsung oleh Bapak Idris. Seterusnya nanti dilanjut dengan tanya jawab atau diskusi. Jadi silakan jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang akan saya bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Oke, sebelumnya dimohon kesediaan dari Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi absensi pada link form yang akan di-share di kolom chat ya, Bu. Dan materi yang sudah disampaikan hari ini akan kami share ke email masing-masing peserta sesuai dengan daftar absensi yang sudah masuk ke kami. Oke, sedikit mengulas kembali ya masalah untuk aplikasi Declaration EDI yang merupakan aplikasi pendukung CESA 4.0 dan NLE, di mana pada aplikasi ini Bapak Ibu dapat melakukan pengiringan dokumen kepabeanan ke bea cukai. Adapun jenis produk e-Declaration yang tersedia saat ini yang pertama yaitu on-cloud ya. Kemarin sudah dijelaskan untuk aplikasi yang on-cloud ini berbasis web dan dapat diakses kapan saja maupun di mana saja. Jadi untuk para pelaku usaha yang mobile itu cocok sekali menggunakan aplikasi yang on-cloud ini. Kedua, on-premise yaitu aplikasi yang diinstal pada sistem perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk yang sudah perusahaan yang mempunyai server infrastruktur sendiri bisa memilih untuk e-Declaration yang on-premise ini. Terus yang ketiga adalah host to host. Jadi selain dari on-cloud dan on-premise, ini ada yang sudah tersedia dari e-Declaration yaitu integrasi dari in-house sistem perusahaan Bapak dan Ibu ke sistem CESA nanti. Jadi untuk perusahaan yang sudah punya ERP nanti bisa kita bantu untuk connect ke sistem CESA 4.0. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung mulai saja acara ini dengan pemaparan dari Pak Idris Kusuma Bakti terkait dengan aplikasi yang tidak kalah pentingnya dengan aplikasi yang dahulu, yaitu aplikasi Trade Repository atau DRepo. Kepada Bapak Idris Kusuma Bakti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Idris Kusuma Bakti. Di webinar pagi ini, webinar yang kelima ya untuk e-Declaration, perkenankan saya menyampaikan kembali ya materi masih terkait dengan Trade to Gov dan e-Declaration. Yang baru adalah nanti saya sampaikan mengenai
ini ya modul baru yang ada di Trade2Gov ya, yaitu namanya The Repo ya. Nah, The Repo ini semacam repositori untuk dokumen kepabianan. Baik, untuk menghemat waktu, mohon izin untuk men-share screen ya, presentasinya. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik. Ya. Untuk yang akan saya sampaikan produk yang masih terkait di Trade2Gov adalah namanya Digital Trade Repository atau The Repo ya. Nama pendeknya The Repo. Nama kepanjangannya Digital Trade Repository. Baik, mungkin sekilas terkait dengan Trade2Gov, mungkin Bapak Ibu ada yang baru ya, barangkali ada yang belum mengetahui tentang Trade2Gov. Trade2Gov ini adalah produk layanan dari PT EDI, portal layanan kepabianan yang berbasis web, yang bisa digunakan oleh importir, eksportir, PPJK maupun BCT untuk membuat dokumen kepabianan, yaitu PIB, PEB, PKBE maupun PIBK ya. Dan nanti next-nya juga dokumen-dokumen TPB, nanti kita juga masukkan juga ke Trade2Gov. Kemudian juga ada fitur untuk pembuatan laporan ya, impor ekspor untuk instansi yang terkait ya. Baik, di dalam Trade2Gov ada 2 varian produk ya. Jadi Trade2Gov itu semacam parent-nya ya. Parent-nya atau rumahnya ya. Di dalam Trade2Gov ini ada e-declaration dan ada The Repo. Jadi sempat dijelaskan singkat oleh Mas Khairul ya. E-declaration ini singkatnya adalah modul kepabianan atau modul bea cukai yang berbasis web ya. Jadi ini bisa menggantikan nanti modul PIB, PEB, PKBE maupun PIBK ya. Dan nanti juga untuk modul TPB juga ya. Ini e-declaration. Kemudian untuk yang kedua ini adalah The Repo atau Digital Trade Repository. Ini adalah penyimpanan arsip digital ya kepabianan beserta dokumen-dokumen pendukungnya atau istilah yang sering kita dengar adalah dokumen pelengkap ya atau dokap. Nah, ini yang terkait dengan kegiatan impor ekspor seperti invoice, packing list, BL atau WB maupun token perizinan. Ini penyimpanannya secara digital ya. Nah, ini tujuannya nanti untuk suatu saat kalau ada audit, ini memudahkan proses audit karena dokumennya sudah lengkap disimpan di repositori. Baik, terkait dengan benefit menggunakan Trade2Gov, ini bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kemudian fitur-fiturnya cukup lengkap ya. Kemudian integrated, ini bisa diintegrasikan dengan sistem internal Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga sudah terhubung dengan CISA ya. Sudah terhubung dengan CISA, baik yang lama maupun yang CISA 4.0. Baik, kita masuk ke The Repo-nya ya. Nah, ini latar belakang The Repo ini yang pertama itu ada beberapa peraturan ya, dari pemerintah ya yang melatar belakangi kami perlu membuatkan suatu layanan untuk penyimpanan arsip dokumen kepabianan secara digital ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 di tahun 1995 tentang kepabianan. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 PMK 04 2015 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai. Dan yang terakhir ini PMK Nomor 258 PMK 04 2016 tentang audit kepabianan dan cukai. Nah, terkait dengan audit kepabianan sendiri ini adalah kegiatan pemeriksaan laporan ya, laporan keuangan, buku catatan, dokumen yang menjadi bukti dasar. Ini yang terkait dengan kegiatan usaha ya, termasuk data elektronik. Ini terkait dengan kepabianan ya, terutama yang terkait dengan kepabianan. Jadi Bapak Ibu yang memang pelaku usaha di bidang kepabianan, ada impor, ekspor, ya, itu nanti satu saat akan mengalami ini ya audit kepabianan ya yang dilakukan oleh terutama oleh instansi bea cukai dan mungkin juga instansi yang lain ya seperti ini. Baik,
terkait dengan dokumen apa saja yang bisa disimpan di the repo. Nah, ini contoh untuk import ya. Untuk import declaration biasanya ada dokumen pendukung yaitu AWB, RW bill maupun bill of lading ya. Kemudian ada commercial invoice ya. Kemudian ada import permit, ini adalah dokumen-dokumen perizinan dari instansi. Dan mungkin ada dokumen-dokumen yang lain ya, support dokumen, packing list, kemudian PO, atau mungkin dokumen yang lainnya yang terkait dengan importasi. Kemudian juga dokumen ekspor juga nanti mirip ya, ada BL, invoice juga ada, export permit, kemudian packing list juga mungkin ada ya. Ini adalah struktur dokumen kepabeanan. Nah, tujuan dari repo ini adalah untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah ya, di mana ada kewajiban untuk menyimpan dokumen kepabeanan selama minimal 10 tahun ya, yang meliputi dokumen impor atau ekspor, perizinan, certificate of origin, invoice, packing list, RW bill, BL, dan dokumen yang lainnya ya. Nah, ini meliputi data transaksi kepabeanan, ya. Kemudian dokumen hasil scan, ini dokumen-dokumen pendukung ya, dan perizinan, ini jadi dokumen-dokumen pelengkap tadi, itu nanti bisa di-scan dan nanti bisa disimpan di the repo. Nah, kemudian kita juga memudahkan untuk pencarian data ya dengan kata kunci. Nah, ini pencariannya bisa berdasarkan tanggal dokumen, kemudian nomor dokumen pabean atau dokumen pendukungnya, kemudian nomor AW bill atau BL, ataupun nomor invoice. Jadi ini adalah tujuan dari kami menyediakan solusi the repo ini untuk keperluan penyimpanan arsip kepabeanan secara elektronik. Ini kurang lebih adalah gambar terkait dengan the repo ya. The repo tadi sudah kita sampaikan adalah layanan basis web yang bisa digunakan oleh pelaku usaha di bidang impor-ekspor ya, untuk menyimpan data kepabeanan serta dokumen pelengkapnya untuk mendukung proses audit oleh instansi yang berwenang. Jadi ini alurnya dari trader ya, ini pelaku usaha, ini akan merekam data di e-declaration ini untuk pembuatan dokumen pabeannya, PIB, PEB, mungkin juga dokumen-dokumen TPB ya, BC23, BC40 dan lain-lain. Nah, ini dari e-declaration nanti ketika sudah dikirim ke CISA ya, atau CISA 40, nanti setelah mendapatkan respon, nanti bisa ditransfer datanya ke aplikasi digital repository atau the repo. Seperti ini ya, ini alurnya. Baik, beberapa fitur dari the repo yaitu yang utama seperti ini, yaitu di the repo nanti kita bisa melakukan browse, kemudian view dan upload dokumen scan secara online ya. Jadi dokumen-dokumen scan ini misal invoice, packing list, dokumen perizinan ya. Ini bisa di-scan dan bisa di-upload di the repo ini. Kemudian pencarian dokumen dengan kata kunci. Kata kunci ini bisa nomor dokumennya atau tanggal dokumennya ya. Ini bisa dilakukan dengan mudah pencariannya. Kemudian integrasi dengan e-declaration untuk data dokumen pabean. Jadi data dokumen pabeannya sudah ada di e-declaration. Nanti Bapak Ibu tinggal tarik saja dari e-declaration masuk ke digital trade repository. Kemudian ada fitur juga untuk bisa pengiriman dokumen ke auditor via email. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh auditor nanti bisa dikirim via email ya. Kemudian juga kita sediakan akses juga untuk petugas auditor Bea Cukai jika diperlukan untuk melihat data milik auditi. Auditi ini Bapak Ibu selaku ini ya, selaku pihak yang diaudit ya oleh Bea Cukai. Jadi nanti Bea Cukai ketika mengumpulkan data bisa diberikan akses, nanti bisa melihat data-data Bapak Ibu yang sudah disimpan di Digital Trade Repository. Baik, untuk keuntungan dan kelebihan dari The Repo, yang pertama ini keuntungannya dulu ya.
Yang pertama, memenuhi peraturan pemerintah tentang kewajiban menyimpan arsip kepabianan selama 10 tahun ya, dan memudahkan audit kepabianan. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin belum mempunyai solusi di repo ya, mungkin saat ini dokumennya tersimpannya masih belum rapi ya, belum terstruktur ya, atau mungkin data kepabianannya masih disimpan di modul PIP maupun PIB ya di desktop ya. Nah, sementara dokumen yang lainnya, invoice, packing list juga mungkin masih ini ya belum disimpan secara rapi atau mungkin secara terstruktur di komputer. Nah, dengan Drepo ini kita tujuannya adalah untuk merapikan penyimpanan dokumennya secara elektronik. Jadi semua dokumen bisa disimpan di Drepo. Dan demikian nanti ketika suatu saat ada audit kepabianan ya, selama 10 tahun ini, semua dokumennya, arsipnya sudah lengkap ada di Drepo. Jadi tinggal dicari saja, kemudian nanti kalau sudah ketemu nanti bisa di-download seperti itu, atau cukup di-view juga bisa ya. Kalau tidak mau di-download bisa di-view saja. Nah, ini kemudahan untuk menyimpan dan mengakses dokumen ya. Jadi Bapak Ibu mudah untuk menyimpan atau mengupload ya, atau mengakses dokumennya yang sudah dicari dan ketemu, itu bisa diakses dengan mudah, bisa di-download maupun dilihat langsung ya. Kemudian aman dari risiko kehilangan dan pencurian. Jadi kalau dengan cara yang konvensional, mungkin dokumennya disimpan di PC ya, di modul PIB atau mungkin di PC ya. Nah ini ketika PC-nya rusak atau mungkin hard disk-nya korup gitu ya. Nah ini adalah bisa resiko kehilangan data ya. Atau mungkin dokumennya disimpan di notebook, ternyata notebooknya itu ini ya dicuri misalnya gitu ya. Nah ini datanya akan hilang dan ini potensi ini ya pas kena audit datanya ternyata sudah nggak ada. Nah ini dengan solusi Trepo diharapkan resiko kehilangan dan pencurian data ini sudah tidak ada lagi ya, karena semua dokumennya, semua arsipnya sudah tersimpan secara elektronik di Trepo. Kemudian kelebihannya ya, ini akses untuk petugas audit Bea Cukai. Jadi kita sediakan akses untuk petugas audit Bea Cukai. Jadi Bea Cukai nanti auditornya bisa ikut melihat atau mencari ya data atau dokumen yang diperlukan di Repo ini. Baik, untuk Trade2Go kita standar security-nya seperti ini. Kita sudah menggunakan SSL, kemudian password-nya juga sudah memenuhi ketentuan yang best practice ya. Kemudian data center kita, server kita ada di data center dengan network security-nya ya. Terkait dengan network-nya sudah dilengkapi dengan security. Kemudian kita juga sudah certified ISO. Kemudian ISO-nya 271 dan 91, jadi sudah memenuhi standar keamanan ya. Dan PT IDI menjamin data-data Bapak Ibu semuanya yang tersimpan di Trade2Gov aman dari pencurian maupun dari resiko yang lainnya ya terkait dengan security. Baik. Mungkin ini beberapa tampilan ya untuk Trepo-nya seperti ini. Ini halaman depan, register. Ini Bapak Ibu nanti kalau belum register, nanti silakan register dulu di trade2gov.com. Kemudian setelah register dan di-approve, nanti masuk ke dalam ya, login-nya. Kemudian ini adalah dashboard-nya, halaman dashboard ketika masuk ke aplikasi Trepo-nya. Kemudian ini dokumen pabean, ini adalah list dokumen-dokumen pabean yang sudah disimpan di Repo ya. Jadi ini bisa di-browse, bisa dilakukan pencarian. Ini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor aju, kemudian kantor pabean, nomor dokumen ininya ya, pelengkapnya invoice, packing list dan lain-lain bisa dicari di sini. Oke, tanggal daftar, nomor daftar, PPJK ini bisa dicari semua di sini, akan tampil datanya di bawah. Kemudian juga bisa dilihat detailnya, ya, detail dari dokumen pabeannya. Oke. Kemudian ini adalah untuk memantau list dokumen pelengkapnya. Ini contohnya di sini ada BL, COO, invoice, kemudian ada SCAP.
Nah, ini bisa dilihat kalau lengkap ini berarti dokumen pelengkapnya sudah diupload ya, seperti ini BL. Ini lengkap, ini berarti scan filenya sudah diupload di repo ini. Nah, untuk yang tidak lengkap ini, contohnya SCAP fasilitas kemudian ekspor ini tidak lengkap karena scan filenya belum diupload. Jadi di aplikasi sudah kita tandai mana yang sudah lengkap, mana yang belum lengkap. Kemudian ini contohnya sudah lengkap, bisa di-view. Ini dokumennya yang sudah di-upload, BL-nya ya, nanti bisa di-download. Ya, bisa di-download untuk melihatnya. Kemudian ini contoh yang tidak lengkap, ini Bapak Ibu tinggal di-upload SCAP-nya, seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk laporan-laporan ini beberapa jenis laporan yang kira-kira diperlukan, dipersiapkan untuk audit-audit ya. Ini bisa diupload di sini ya, ada fiturnya macam-macam ya, ada laporan pengeluaran barang, penerimaan barang, kemudian laporan produksi, laporan stok gudang, ini bisa di-upload di sini, bill of material dan lain-lain. Kemudian dokumen legal juga kita sediakan juga di repo. Nah, semua dokumen legal yang kira-kira diperlukan untuk audit itu kita sediakan uploadnya ya, jadi bisa diupload NPWP, API, NIB, NIPER, akta pendirian, surat keterangan domisili dan lain-lain itu nanti bisa diupload di dokumen legal. Jadi in case nanti auditornya perlu melihat dokumen legalnya, mereka bisa melihat ke dalam sini. Kemudian untuk setiap ada kegiatan audit nanti bisa dibuatkan ini ya auditnya seperti ini. Ada beberapa jenis audit, misalnya GB atau gudang berikat, BKPM, importer umum, importer produsen, BKPM ya. Nah ini bisa di-create-kan periodenya dari periode kapan ya, startnya sampai akhirnya kapan. Kemudian dokumen yang akan diaudit itu dokumen apa saja ya, misalnya PC20 atau PIB atau PC30 ya. Nah, ini bisa dibuatkan di sini. Nah, ini contohnya salah satu kegiatan audit yang dibuat ya, sudah dibuat. Jadi periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, tadi di depan kan ada periodenya ya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu periode audit yang sudah di-create. Dari contoh ini muncul dari rentang periode yang tadi dibuat, itu akan muncul list PIB atau dokumen-dokumen yang ada di periode tersebut ya, nomor ajunya, tanggal ajunya. Nah, ini adalah checklist dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan ketika audit ya. Ada invoice, packing list, PO, BLWB, LC, SKA ini kalau ada ya, laporan penerimaan barang atau masukan barang, ini bukti transfer ya. Nah ini kita tandain yang hijau, ini berarti sudah ada ininya, scan-nya ya. Jadi file scan-nya ini sudah diupload, ini invoice berarti sudah diupload di repo, di nomor acu ini. Kemudian kalau yang merah ini berarti packing list ini belum diupload ke repo di nomor acu ini ya. Jadi kita tandain mana yang merah, mana yang hijau. Yang merah berarti belum diupload scan filenya. Kalau yang hijau berarti sudah diupload. Nah ini adalah dari aplikasi bisa dilihat ininya ya checklistnya. Kemudian ini contoh yang salah satu aju. Kalau kita lihat ke dalam, klik 2 kali akan muncul ini. Ini adalah file-file yang sudah di scan-scan yang sudah diupload. Nah untuk yang belum ditambah nanti bisa ini ya, tinggal diupload di sini. Ini ada fitur untuk tambah list dokumen, ini belum mengupload dokumen-dokumen yang belum diupload. Nah kemudian setting lokasi, nah ini terkait dengan lokasi penyimpanan arsipnya, misalnya in case ada hard copy-nya ya, tentunya ada ya hard copy-nya ya, itu mau disimpan di lokasi mana, ini nanti lokasinya bisa didaftarkan gitu ya. Nah, jadi nanti dokumen-dokumen tadi itu nanti bisa ditandai arsip hard copy-nya tersimpan di lokasi mana. Nah, nanti fungsinya ketika untuk mencari dokumen tersebut akan ini ya terinformasikan lokasinya ada di mana, itu nanti untuk mengakses dokumen tersebut jadi lebih ini ya, lebih mudah ya.
Ini in case untuk ini ya penyimpanan hard copy-nya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu untuk berlangganan di trade2gov.com, Bapak Ibu silakan buka halaman trade2gov.com. Kemudian nanti setelah registrasi akan ada approval dari sales, kemudian akan setting aplikasinya. Kemudian nanti setelah di-approve oleh sales ya, nanti Bapak Ibu sudah bisa login dan mungkin di awal nanti perlu ada beberapa setting aplikasi, misalnya setting ini ya, modul ya, PIB dan PIB dan komunikasi juga. Ini untuk yang e-declaration. Dan Trade2Gov biasanya settingnya juga tidak terlalu banyak ya. Setelah login nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi Trade2Gov. Baik, ini adalah sales-sales kami ya. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi tim sales kami. Jika ada pertanyaan maupun perlu konsultasi ya, silakan Bapak Ibu tanyakan ke tim sales kami. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Khairul. Mas Khairul, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kegelapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris atas pemaparannya yang cukup lengkap sekali tadi yang sudah disampaikan sama Pak Idris. Sama mohon untuk yang Bapak Ibu yang peserta webinar yang belum untuk mengganti usernya untuk formatnya nama dan underscore nama perusahaan bisa diubah dahulu, dan untuk dapat mengisi form kehadiran absensi pada link yang sudah tertera pada chat kami. Itu untuk pertanyaan, oh ya ini Pak Idris, untuk ada pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan. Untuk user e-declaration, apakah bisa mengcover kondisi perusahaan yang memiliki cabang di luar daerah ya Pak? Dan bagaimana cara pembuatannya? Gitu Pak Idris. Apakah bisa dibantu dijawab Pak? Oh iya. Baik, terima kasih Mas Khairul atas pertanyaannya cukup bagus. Baik, Bapak Ibu untuk user cabang ya. User cabang biasanya di masing-masing cabang ini ya, dia itu diberikan otoritas hanya bisa melihat dokumen di cabang tersebut ya. Kecuali pusat, pusat ini biasanya bisa melihat semua dokumen yang ada di cabang-cabang ya, dari keseluruhannya. Nah, untuk saat ini di integration kami sedang ini ya, proses development untuk yang fitur yang cabang-cabang tersebut. Jadi untuk saat ini baru tersedia ibaratnya seperti pusat ya. Jadi semuanya bisa melihat dokumen dari pusat ke cabang-cabang. Nah, tapi kita memang sudah ini ya, agendakan untuk fitur tersebut, di mana nanti admin nanti bisa mendaftarkan cabang-cabangnya ada berapa ya. Misalnya cabang Jawa Tengah, Jawa Timur, cabang Sumatera atau Kalimantan, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti user-usernya tinggal ditandain, user A misalnya dia ada di cabang Jawa Tengah, user B ada di cabang Jawa Timur. Nah, kalau sudah desain seperti itu, nanti user tersebut hanya bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di cabangnya masing-masing gitu ya. Nah, ini tapi asumsinya bahwa cabang-cabang ini semuanya menggunakan NPWP yang sama, Mas Khairul. Jadi dalam satu NPWP ya.
Jadi kalau NPWP-nya berbeda-beda, itu berarti akun e-declaration-nya nanti berbeda, seperti itu Mas Hero. Jadi untuk fitur yang tadi multi cabang masih dalam development, mudah-mudahan di ini ya di bulan depan sudah bisa kami rilis ya untuk fitur cabang-cabang ini ya. Demikian Mas Hero. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Lanjut ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky ya. Pak Rizky PT London Indonesia. Saya coba bacakan untuk pertanyaannya. Ya. Untuk penyimpanan yang 10 tahun itu, apakah akan di-terminate langsung by sistem atau bagaimana Pak Idris itu? Oke. Mhm. Untuk penyimpanan 10 tahun ini selama Bapak Ibu masih berlangganan, tentunya datanya akan masih terus disimpan di repo ya. Nah, kalau suatu saat memang Bapak Ibu berhenti berlangganan, nanti semua data dan dokumennya nanti akan kita berikan ya. Jadi kita akan buatkan backup datanya dan file-filenya. Dan nanti akan kita serahkan kalau memang Bapak Ibu suatu saat nanti berhenti berlangganan. Tapi selama masih berlangganan, tentunya akan kita simpan terus di repo. Demikian Mas Heru. Oh ya, oke. Sudah cukup membantu ya Pak Rizky untuk jawabannya dari Pak Idris. Lanjut ada lagi Pak Idris untuk dari Ibu Nurjana PT Sungkong Logistik. Pertanyaannya apakah untuk PPJK itu ada audit yang ketentuan 10 tahun itu, Pak? Yang untuk penyimpanan datanya itu, maksudnya itu. Iya, sepemahaman kami semua pelaku ini ya, impor ekspor termasuk PPJK juga nanti ada ini juga audit juga ya dari Bea Cukai ya. Iya. Jadi untuk semua PPJK itu nanti juga ada audit ya Pak untuk yang ketentuan penyimpanan data 10 tahun itu ya. Iya, secara ketentuan PPJK ini juga terkait juga atau terkena kewajiban seperti itu juga, Mas Hoirul. Iya ya. Oke. Terus lanjut ada lagi dari Bu Ika ya untuk untuk materialnya, materi untuk webinar hari ini nanti akan dikirim sesuai dengan yang mengisi untuk form absensi ya, Bapak Ibu. Nanti untuk mengisi form kehadiran ada di link yang sudah ada di chat itu. Nanti bisa mengisi dahulu, nanti untuk materi akan segera dikirim ke email yang sudah terdaftar pada absensi nanti. Terus ya untuk Ibu Nurjana lagi pertanyaannya apakah PPJK juga akan ada auditor bea cukai? Ya. Ada ya itu, Pak? Sama kayak yang tadi ya itu. Untuk PPJK juga kena audit dari BC ya berarti ya. Iya, betul Mas Heru. Oke, lanjut untuk ada pertanyaan lagi Pak dari PT Trustway Transindo dengan Ibu Wilya ya. Ini sama tadi. Untuk minta materi nanti untuk materi dapat kita kirimkan itu setelah nanti dari absensi yang sudah masuk ke kami nanti, Bapak Ibu. Jadi untuk materi segera dikirimkan nanti. Oke.
Terus mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Idris. Ya, Eh, silakan. Bagaimana cara memindahkan data ya yang tersimpan, kan udah mempunyai aplikasi declaration ke repo-nya, dan berapa jumlah maksimal kapasitas data yang akan bisa dipindahkan itu Pak Idris. Mohon bantuannya untuk menjawab Pak. Oh ya, baik. Dan mungkin saya coba jelaskan melalui ini ya, tampilan di aplikasi ya. Ya. Oke, mohon izin untuk share untuk tampilan Trade2Gov. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan Trade2Gov ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat ya. Ini bisa diakses di trade2gov.com. Nanti untuk yang Bapak Ibu yang belum register, silakan register di sini ya. Ini ada tombol register. Nanti ikutin step-stepnya. Kalau sudah punya akunnya, nanti bisa login. Nah, ini saya coba login menggunakan akun tes. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah pelanggaran dari repo, nanti akan muncul seperti ini ya. Declaration ini aktif, ini tandanya memang aktif ya. Nah, oke. Kita masuk ke e-declaration tadi untuk proses transfer ya. Dokumen atau data dari e-declaration ke repo ya. Nah, di declaration kita sediakan fitur atau menu untuk transfer ya dokumen ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat dokumen pabean di e-declaration ya, ini di misalnya membuat dokumen PIB, PEB dan dokumen yang lainnya, kemudian sudah mendapatkan respon ya, respon SPPB, NPE dan respon yang lainnya ya, sudah ibaratnya dokumennya sudah lengkap ya, atau responnya sudah lengkap, sudah close. Ini nanti bisa dilakukan penyimpanan ke di repo dengan melalui menu transfer dokumen ini. Nah, ini kita sediakan pencarian ya, misalnya mau mencari nomor raju berapa atau mungkin yang status dokumennya seperti apa itu ya. Ini saya coba cari yang sudah SPPB misalnya gitu ya. Oke, nah ini misalnya seperti ini. Nah ini di sini menampilkan list dokumen yang sudah di-create di ini ya sebelumnya ya, di menu dokumen PIB dan PEB yang Bapak Ibu sudah create sebelumnya dan sudah mendapatkan respon SPPB di contoh seperti ini. Nah ini bisa dipilih nomor aju mana yang akan ditransfer ya, atau mau di select all juga bisa ya, nanti akan memilih nomor aju yang mana itu ya. Nah ini dipilih yang statusnya not send. Not send ini berarti yang belum ditransfer ke the repo ya. Kalau yang statusnya send ini tandanya sudah ada di the repo, sudah dikirim ke the repo. Nah misalnya seperti ini, nanti tinggal klik tombol transfer ya. Nanti di repo ini akan di IDEC ini akan mentransfer dokumen ke the repo. Nah, saya coba tampilkan di saya balik ke ini ya, ke depan. Nah, tadi lewat tombol transfer tadi ya. Nanti yang sudah diproses akan masuk ke repo ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di menu browse dokumen. Nah, ini adalah contoh-contoh dokumen yang sudah ditransfer dari e-declaration ke repo ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ininya, detail dokumennya. Ya. Ini seperti ini, ya. Dokumen utama, ini dokumen PIB-nya. Kemudian untuk list dokumennya tadi ya, dokumen pelengkapnya, invoice, PL, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di sini. Dan statusnya ini kalau lengkap berarti sudah ada ininya ya, sudah ada scan filenya yang diupload. Kalau yang tidak lengkap berarti belum ada. Oke.
Nah, seperti itu Mas Khairul untuk cara ini ya, mengirim data atau dokumen dari e-declaration ke the repo ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Idris. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi Ya. dari Pak Henry, Hmm. PT Multiclass ya. Sebelumnya kami sudah berlangganan menggunakan Duit, itu aplikasi lain ya Pak, untuk penghubung SAP ke modul PEB atau PIB. Apakah Duit bisa digunakan pada sistem CESA 40? Terus aplikasi Duit sudah di-merger ke aplikasi e-declaration dengan semua fasilitasnya dapat dipakai. Terus karena Ya, itu ya. untuk Bapak Ibu yang, oh ya ada lagi Mas Khairul. Nah, itu dulu Pak. Itu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Duit sebelumnya ya, dari Duit itu memungkinkan ini nanti integrasi ke e-declaration ya. Nah, jadi yang tadinya Duit itu apa? Untuk memproses datanya dari ERP atau mungkin dari SAP ya, salah satunya contohnya ya, atau mungkin dari ERP yang lainnya. Sebelumnya dari Duit masuk ke modul PIB maupun PIB yang desktop ya, P2K, itu nanti bisa diarahkan ke e-declaration ya. Jadi nanti dari Duit akan mengirim ke e-declaration, masuk ke sini, dan nanti statusnya pertama kali akan statusnya biasanya edit dulu ya. Nah nanti setelah masuk ke sini, Bapak Ibu nanti bisa melengkapi ya, mungkin dari SAP itu kan biasanya belum lengkap ya datanya ya. Nah nanti tinggal dilengkapi di sini ya, diedit, dilengkapi mana yang belum lengkap. Semua datanya dari header, kemudian sampai ke barangnya, detail barang-barangnya ya, nanti bisa dilengkapi mana yang belum. Kemudian misalnya ada kontainer, dokumen pelengkapnya, kemudian kemasannya itu ya, ini juga bisa dilengkapi. Nah, setelah dilengkapi di integration ini selanjutnya nanti bisa divalidasi dan kemudian diproses untuk bisa dikirim ke CESA, sistem CESA ya. Demikian Mas Heru. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin sudah cukup membantu Pak Henry ya dari PT Multiclass untuk jawaban tadi dari Pak Idris. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari PT Kartika dengan Bapak Muhammad Ali. Ini pertanyaannya ada dua Pak. Yang pertama, karena hanya admin yang bisa buat PIB-PIB, apakah satu akun master bisa dibuka oleh tim lain, misal tim cabang? Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada ketentuan karakter boleh atau tidak boleh dalam pembuatan interface Excel? Karena kami sudah coba ada IT 200 lebih item ya, ada 200 lebih item, satu bisa ready dan satu lagi validate. Itu Pak Idris, bisa mohon bantuannya untuk dijawab untuk pertanyaan dari PT Kartika. Mohon maaf masih di mute Pak. Ya. Ya, jadi di integration ini kita sediakan fitur upload barang ya, upload barang Excel di sini ya. Ini
untuk mengupload Excel barang. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengupload barang. Jadi misalnya di Aju ini ternyata barangnya banyak ya, tadi sampai 200-an atau 300-an atau yang lebih. Jadi kita sediakan template Excel yang bisa diisi. Ya, isinya adalah data-data barang ya, nomor HS, kode barang, urian barangnya, kemudian sampai kode pungutannya ya, pungutannya tarifnya berapa. Kemudian juga ada dokumen lartas, ada dokumen fasilitasnya apa yang digunakan, itu bisa diisi semuanya lengkap di sini di template Excel-nya. Nah, nanti bisa diupload di sini ya, di veteriner. Saya coba ini ya, contohnya. Ada nggak ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Ekstrak. Nah, ini di Excel yang saya upload tadi, contohnya ada 2 barang ya. Nanti kalau barangnya banyak, nanti akan muncul semua di sini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, uraian barang ya, itu apakah karakternya ada yang dibatasi? Iya, biasanya ada beberapa karakter yang sifatnya tidak kami perbolehkan ada di uraian barang ya, misalnya kayak karakter tanda petik 1 itu biasanya akan kami replace ya. Kemudian karakter-karakter yang aneh ya, karakter-karakter yang tidak perlu ya, menurut kami tidak perlu, itu biasanya akan kami replace di sini. Misalnya di uraian barang, kemudian nanti biasanya ada di merek, tipe, dan spesifikasi lain. Jadi ada semacam ketika proses upload ini, kami ada proses ini ya, cleansing ya, cleansing data untuk memastikan bahwa tidak ada karakter-karakter yang tidak perlu di uraian barang tersebut. Karena kalau karakter itu masuk, nanti khawatirnya akan mengganggu ya, mengganggu yang mengakibatkan data itu tidak terproses gitu. Nah, khawatirnya nanti di sistem CESA-nya juga tidak berhasil masuk ya kalau memang karakter itu diizinkan disimpan di sini gitu ya. Jadi ketika proses upload memang ada proses cleansing di sini Mas Khairul, proses cleansing karakter khusus ya. Ya. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa Mas Khairul? Yang kedua itu Pak, ya apakah ada ketentuan karakter itu? Oh iya, yang pertama tadi. Yang pertama berarti karena ada admin yang bisa buat Oh ya, admin ya. uh, Baik, saya coba master. tunjukkan dari aplikasi. Oke, terkait dengan user, kok ini keluar. Terkait dengan user, tadi di depan itu ketika registrasi, user tersebut nanti akan menjadi admin ya. Akan menjadi admin, jadi setiap perusahaan nanti akan mempunyai satu user admin, di mana admin ini adalah admin yang melakukan registrasi di awal penggunaan Trade2Gov ya, ketika awal registrasi. Nah, admin tersebut nanti bisa mendaftarkan staf-stafnya. Ya, jadi bisa didaftarkan di sini setiap stafnya ya. Stafnya di sini bisa didaftarkan. Nah, terkait dengan satu user dipakai rame-rame, kami tidak menyarankan untuk seperti itu karena nanti kita tidak bisa mengenali dokumen PIB tersebut atau dokumen PIB itu dibuat oleh siapa gitu ya. Karena usernya kan dipakai rame-rame ya. Jadi kalau suatu saat dari pimpinan ingin melihat ini siapa dulu PIB yang membuat gitu ya, yang melakukan draft gitu ya. Nanti nggak akan ketahuan karena usernya itu dipakai rame-rame gitu ya. Nah, tapi kalau masing-masing usernya, masing-masing staff dibuatkan user masing-masing, nah itu lebih enak ya kayaknya ya. Jadi masing-masing user punya user sendiri, masing-masing staff punya user sendiri, dan nanti untuk keperluan tracing-nya jadi lebih bagus. Seperti itu Mas Khairul.
Ya Pak Idris, terima kasih banyak atas bantuan jawabannya. Ya. Dari Pak Muhammad Ali ya, apakah sudah cukup membantu Pak untuk jawabannya? Kita lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Maaf Pak Khairul, Ya. saya udah coba bikin akun turunan, tapi kayaknya nggak bisa untuk bikin draft deh Pak. Oh gitu. Maksudnya Mohon untuk penjelasan. Ya, usernya untuk start. startnya ya Pak. Ya, Bisa dibantu menjawab Pak Idris Untuk staff tersebut sudah bisa login, Pak? Maaf. sudah bisa login, tapi waktu mau bikin ngedraft nggak bisa. Oh, sudah diaktifkan ya. Jadi dia masuk ke e-declaration sudah bisa ya? Sudah, tapi waktu mau bikin ke PIB itu nggak bisa, yang dokumen PIB itu. Sebentar. Kita masuk ke e-declaration dulu sebentar ya. Nah, user tadi sudah bisa membuka menu ini ya Pak ya? Bisa. Oh, waktu mau ke PPJK itu nggak bisa Pak kayaknya. Oh, berarti dari depan ya maksudnya ya? Ya. Sebentar. Dari depan atau mau masuk ke sini yang belum bisa ya Pak ya? Nah, itu ya. Oh. Nah, ini Pak, di menu staff ini nanti dilihat staff. Nah, ini user tadi sudah dibukakan akses ke modul IPPJK-nya belum, Mbak? Seperti ini. Jadi kayak misalnya ini ya yang yang KR Medan istilahnya gitu ya. Ini kalau mau dibukakan akses ke e-declaration, maka ini harus hijau dulu, Pak. Nah, ini misalnya, misalnya ini contohnya yang nomor 9 ya. Ini Dandi, ini di e-declaration kan merah ya Pak ya. Ini berarti dia belum dikasih akses untuk modul e-declaration-nya. Kalau mau dikasih akses tinggal dicentang ini, kemudian di-OK-kan. Nah, ini nanti Dandi ini ya, nanti akan bisa membuka menu aplikasi e-declaration-nya. Kalau IPPJK juga sama. Iya, mungkin Bapak coba lihat di ini ya, nanti dilihat di menu lihat staff ya Pak ya. Dikasih grand dulu ya. Oke, makasih Pak Idris. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Idris dan Pak Muhammad Ali atas sudah terjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih sama-sama Pak. Lanjut ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari PT Mandon Indonesia Tbk dengan Pak Rizky ya ini. Pertanyaannya, apakah ada jaminan data yang kita simpan di Derepo aman Pak? Terus in case suatu hari ada sistem error atau maintenance, agar data kita dipastikan tidak ada yang terhapus Pak, gitu. Oh maksudnya untuk jaminan datanya yang di kita itu Pak. Bisa dibantu dijawab Pak Idris? Baik, terima kasih. Ya, dari kami untuk terkait dengan keamanan data menjamin bahwa datanya aman ya, tidak bisa misalnya dicuri atau mungkin datanya hilang ya. Nah, terkait dengan antisipasi yang kami lakukan yaitu terkait dengan keamanan. Tadi mungkin sempat ditampilkan di ini ya, di presentasi ya. Untuk di level aplikasi kita sudah menggunakan sertifikat SSL. Ini untuk keamanan di layer aplikasinya ya, di mana data-data yang dikirim atau direkam di aplikasi ini secara layer paling atasnya itu dari browsernya sudah kita amankan menggunakan sertifikat SSL.
Kemudian dari sisi aplikasinya sendiri, kita rutin ya untuk melakukan vulnerability testing ya atau tes security di internal kami untuk memastikan tidak ada celah-celah ya, celah-celah keamanan di aplikasi Trade2Gov ini. Kemudian terkait dengan backup data, nah ini kita juga di sistem kami ada ini ya periodik backup ya. Jadi setiap 1 jam sekali kita ada backup ya, backup data dan backup dalam satu server ya gitu ya. Jadi suatu saat in case kalau memang ada ini ya kejadian yang tidak kita kehendaki, kita masih mempunyai backup dari 1 jam yang terakhir gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa telusuri di situ ya. Tapi tentunya kami tidak ini ya, tidak tentunya kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi di infrastruktur kami sudah ini ya untuk ininya uptime-nya di DC sudah kami antisipasi untuk uptime-nya biasa 99,berapa% gitu ya untuk availability-nya. Jadi sistemnya akan selalu up dan bisa diakses. Kemudian backup datanya juga kita sudah antisipasi dengan tadi periodik backup-nya. Demikian Mas Khairul. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Dari Pak Rizky, apakah sudah cukup membantu untuk jawaban dari Pak Idris? Oke, lanjut lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari sama Pak Rizky, tapi nama PT-nya beda. PT Glowis Indonesia Logistik. Ini pertanyaannya untuk status e-declaration atau the repo tersebut, apakah ada alur lain yang harus kita proses? Mohon penjelasannya Pak Idris. Mungkin boleh dijelaskan alur ini maksudnya apa, Mas Khairul? Ya, atau Pak Rizky bisa open mic untuk Silakan Pak Rizky. Oke, kalau belum ada. nah, mungkin saya coba jelaskan ini ya. Kalau di e-declaration sendiri untuk cara pembuatan dokumen pabeannya ya, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu create secara manual di sini ya. Meng-create dokumen PIB-nya, ini contohnya PIB. Nah, ini bentuknya form ya seperti ini ya. Ini isiannya tentunya sama dengan dokumen PIB di modul ya, di modul PIB yang desktop, Becukai. Isiannya sudah sama. Jadi ini create manual. Kemudian kita juga sediakan fitur copy ya. Maaf, ini copy untuk membuat dokumen PIB dengan cara mengcopy dokumen yang sudah ada, yang existing ya, untuk membuat aju baru ya. Ini copy. Nah, di modul juga sudah ada ya, jadi kita juga sediakan juga di e-declaration. Kemudian dengan cara upload BUP. Jadi ini kalau Bapak Ibu punya file BUP yang berasal dari modul PIB, ini bisa diupload di sini di e-declaration. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, tinggal diekstrak. Nah, nanti akan muncul nomor ajunya di bawah ya, maaf. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dipilih nomor aju mana yang akan diupload. Ini contohnya hanya 1 aju ya kebetulan di sini. Kalau ada banyak nanti bisa diupload semua. Yang diupload nanti akan masuk ke e-declaration ini. Nah, itu 2 cara ya. Nah, yang satu cara lagi ini perekaman tapi by wizard ya. Ini step by step. Nah, ini terkait dengan cara pembuatan dokumen PIB di e-declaration. Nah, kalau misalnya nanti ada semacam integrasi ya dari ERP maupun dari Duit ya. Tadi bapak-bapak yang memang sudah menjadi pelanggan Duit kami ya,
Dan ataupun mungkin ada yang tertarik menggunakan interface Duit ya, untuk menyambungkan antara ERP dengan e-declaration. Jadi nanti antara ERP dengan e-declaration nanti bisa terhubung melalui interface Duit yang sudah kami kembangkan juga ya. Nah, jadi dari Duit itu nanti akan mengirimkan data melalui ini ya, API atau melalui service itu ya. Nanti dari Duit akan otomatis mengirim ke sini. Jadi dari ERP mengeluarkan mungkin semacam biasanya kalau SAP itu mengeluarkan ini ya, file CSV ya biasanya ya Mas Ferel ya. Nah, dari CSV itu nanti akan diproses oleh Duit. Nah, dari interface Duit itu nanti akan masuk ke e-declaration, masuk ke sini statusnya edit ya, edit dulu ya di sini ya. Nah, nanti tinggal dilengkapi di e-declaration. Nah, terkait dengan cara pembuatan dokumen di ini di The Repo, ini kita ada beberapa cara juga, yaitu wizard ini entry manual ya, entry manual dengan cara wizard. Nah, ada juga upload backup file juga ada di sini, kita sediakan di sini juga. Kemudian oh ya cuma 2 berarti ya. Jadi entry dokumen, kemudian upload file backup. Oh ada yang satunya yang tadi dari transfer ya, transfer dokumen. Jadi dokumen yang sudah direkam di e-declaration ini yang tadi ya, dan misalnya sudah mendapatkan respon dan sudah cukup ya untuk dikirimkan ke repository, nanti bisa dikirimkan dari menu transfer dokumen ini. Ya, tinggal dipilih mana yang akan ditransfer, klik transfer, nanti akan masuk ke The Repo di sini. Nah, seperti itu Mas Feril untuk cara-cara pembuatan dokumen di e-declaration maupun di Repo ya. Nah, kemudian bagaimana menyambungkan antara e-declaration dengan The Repo juga tadi ya. Ya, ini tadi ada, mohon maaf untuk Pak Rizky tadi emang mic-nya nonaktif itu Pak. Pak itu Oh iya. Pak, itu di chat itu ada keterangan lagi karena yang dilihat di halaman depan itu ada 3 aplikasi, yaitu EDEC, Repo, sama IPPJK. Nah, untuk 2 aplikasi statusnya aktif, tapi kenapa IPPJK-nya tidak aktif gitu. Oh ya. Baik, ya jadi untuk setiap pelanggan Trade2Gov itu nanti bisa ketika registrasi itu bisa milih ya mau menggunakan modul yang mana ya, apakah e-declaration saja atau bareng dengan The Repo ya. Sebentar saya geser ini layarnya, tempat saya geser. Saya balik ke depan dulu. Oh. Nah, ya, jadi di contoh ini akun yang saya gunakan untuk demo itu ketika registrasi itu berarti berlangganan e-declaration juga dari Repo ya, karena ini statusnya masing-masing aktif ya. Nah, sementara ini IPPJK tidak digunakan ya atau tidak berlangganan ya. Nah, karena sebenarnya IPPJK sama e-declaration ini sebenarnya sama ya. IPPJK ini digunakan oleh PPJK, sebenarnya e-declaration ini untuk importir maupun eksportir. Jadi aktif atau tidak aktifnya bisa dipilih ketika registrasi ya. Jadi Bapak Ibu ketika registrasi mau memilih aplikasi mana yang akan di-subscribe ya, apakah e-declaration nanti dipilih, kemudian atau sama The Repo nanti bisa dipilih juga. Nah nanti oleh tim sales kami nanti akan bisa di approve ya. Nah kalaupun nanti misalnya di awal registrasi Bapak dan Ibu hanya registrasi e-declaration saja. Nah, nanti kalau sudah digunakan seiring berjalan waktu, kemudian kedepannya mau nambah The Repo itu juga memungkinkan ya. Nanti bisa ditambahkan oleh tim sales kami untuk menambahkan atau mengaktifkan modul The Repo ini di akun Bapak Ibu semuanya. Demikian Mas Heru.
Ya, terima kasih jawabannya Pak Idris untuk udah cukup untuk dari pertanyaan tadi Pak Rizky ya tadi ya pertanyaan Pak Ya. Rizky. Pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Wijaya itu PT Cahaya Fajar Samudra. Oh ya, untuk mengenai biaya berlangganannya Pak, nanti tim sales kami akan menghubungi Pak Wijaya untuk proses lebih lanjutnya. Nanti kita akan kirimkan untuk penawarannya Pak. Itu Pak. Lanjut lagi ya, untuk ada pertanyaan lagi dari Bu Ina Astuti ya. Ini untuk PT-nya kurang tahu. Untuk pertanyaannya, apakah sistem ini akan digunakan secara permanen selain menggunakan modul aplikasi PIB dan PIB? Untuk pertanyaannya ini bagaimana Bu Ina, atau bisa open mic Bu Ina Astuti? Ya, saya Pak. Ya, monggo Bu. Bisa diperjelas kembali untuk pertanyaannya bagaimana Ya, Bu? kan untuk sekarang ini kan kita masih menggunakan modul PIB dari EDI yang lama ya. Yang Yang desktop itu Bu? kenapa? Yang desktop atau Yang desktop. desktop? Nah, apakah memang modul dari Threat to Government ini memang akan dipermanenkan? Jadi untuk modul PIB atau EDI desktop ini tidak akan digunakan lagi gitu, atau ini hanya modul tambahan gitu. Jika ada beberapa company, maksudnya modul yang ditawarkan, jika memang ada yang ingin menggunakan modul ini gitu, tetapi kita masih bisa menggunakan modul EDI yang desktop ini Pak gitu. Oh ya, gitu ya. Berarti saat ini masih menggunakan yang modul desktop ya Bu? Betul Pak, Oh gitu. ya. Kalau boleh tahu, untuk bisa dibantu dijawab Pak Idris? Baik. Baik, terima kasih. Ya, jadi gini Bu, terkait dengan Trade2Gov ini, jadi memang ini Trade2Gov ini fungsinya bisa dikatakan nanti bisa menggantikan untuk modul ya. Cuman memang Trade2Gov ini adalah produk yang dibuat oleh PT EDI ya. Sementara modul PIB, PIB desktop itu kan dibuat oleh Bea Cukai ya. Nah, terkait dengan pembelakuan C140 nanti ya, di mana saat ini kan memang masih ini ya, masih uji coba di beberapa kantor yang besar ya. Dan sebenarnya sih untuk kantor-kantor yang kecil dan menengah itu sudah jalan semua ya yang C140 ya. Nah, di kantor-kantor tersebut yang sudah menerapkan C140 untuk modul PIB dan PIB desktop itu sudah tidak digunakan ya. Jadi semuanya sudah menggunakan ini ya, portal C140 yang di sini ya, yang saya tampilkan di layar. Nah, untuk kantor-kantor yang besar ya, yang seperti yang sekarang yang masih diuji coba yaitu Priok, kemudian Semarang ya, kemudian Belawan, kemudian juga Tanjung Perak ya, Tanjung Mas. Itu kan statusnya sekarang masih ini ya, masih uji coba ya untuk dokumen impor, ekspor maupun dokumen yang lainnya gitu ya. Nah, nanti kalau suatu saat Bea Cukai sudah memberlakukan mandatori penggunaan C140 ini, nah itu kemungkinan modul PIB dan PIB desktop-nya akan diterminate. Diterminate ini maksudnya pengiriman dokumennya dari modul tersebut akan ditutup aksesnya ya ke CESA yang lama ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan modul PIB desktop, tapi mungkin tidak bisa mengirimkan dokumen ke CESA yang lama gitu ya, karena aksesnya di server CESA sudah ditutup untuk yang dari modul desktop gitu ya. Nah, yang satu-satunya dibuka adalah portal C140 ini, dan alternatifnya Ibu bisa menggunakan Trade2Gov ya.
di mana ID declaration ini fungsinya sudah mirip, sudah sama dengan modul ya, modul PIB maupun PIB desktop. Ibu bisa menggunakan ID declaration ini untuk membuat dokumen PIB, PEB, dan dokumen-dokumen yang lainnya ya. Kemudian mengirimkan ke sistem CESA nanti ya, CESA 40 di sini ya. Kalau misalnya sisa lama sudah ditutup, nanti pengirimannya tentunya semuanya akan ke sini ke CESA 40. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan ID declaration ini untuk membuat dokumen, kemudian menarik respon, mencetak respon di sini di ID declaration, nanti tidak perlu lagi membuka portal CESA 40. Nah, memang sekarang statusnya masih uji coba untuk kantor-kantor yang besar, jadi modul PIB desktopnya masih boleh digunakan oleh Bea Cukai. Tetapi nanti mungkin di tahun depan ya, entah di Januari atau mungkin di bulan apa, nanti keputusannya masih menunggu dari finalnya dari Bea Cukai ya, keputusannya kapan untuk mandatori C1 40-nya. Nah, tapi pada saat mandatori tersebut mungkin bisa dipastikan bahwa modul PIB, PEB desktop itu tergantung nanti mana yang akan dimandatorikan terlebih dahulu ya, itu tidak bisa digunakan lagi untuk mengirim dokumen ke sistem CESA. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah menggunakan e-declaration, nanti semuanya bisa digunakan di sini untuk mengirim dokumen ke CESA 40, menarik respon dari CESA 40 dan cetak respon dan seterusnya. Oke. Demikian. Pak, aku punya pertanyaan tadi satu lagi juga. Kan kita kan ada penggunaan juga dengan PIB SSM terkait perizinan balai karantina, Pak. Nah, apakah Trade2Gov ini sudah terintegrasi dengan balai karantina atau kita tetap harus menggunakan PIB SSM secara terpisah jika ada barang-barang yang menggunakan atau yang terkena lartas karantina? Itu, Pak. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, terima kasih penjelasannya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, untuk yang PIB SSM ini, Ibu membuatnya di portal INSW ya, kalau tidak salah ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik, Bu. Jadi gini, memang untuk saat ini yang sudah memungkinkan untuk integrasi baru di portal C1 40-nya, sementara untuk yang sistem di INSW itu memang belum dibukakan untuk integrasi, Bu, dari aplikasi pihak ketiga ya, atau pihak luar di luar INSW. Jadi saat ini memang di e-declaration dan mungkin juga perusahaan-perusahaan lain atau mungkin ini ya, itu belum ada yang bisa untuk integrasi ke INSW karena memang di INSW belum dibukakan untuk pintu masuknya. Nah, cuman nanti paling dari kami ya mencoba untuk mengusulkan ke INSW nanti ya, apakah bisa dibukakan akses untuk integrasi ya. Kalau nanti sudah bisa dibukakan pintunya, nanti dari e-declaration nanti bisa mengirim juga ke INSW. Nah, untuk saat ini belum, Bu, tapi nanti ke depannya mudah-mudahan bisa diintegrasikan ke INSW ketika INSW-nya memang sudah membukakan pintu untuk integrasinya, Bu. Baik, terima kasih Pak Idris, Pak Khairul. Ya, terima kasih Bu Inasti. Bu Inasti dari PT mana, Bu? Dari PT Jepsen Ingredients Indonesia, Pak. Oh iya. Kalau nanti memang berkenan atau kita kan masih punya free trial untuk 1 bulan, Bu, jadi bisa dicoba untuk deklarasinya. Nanti kita hubungi untuk Ibu. Siap, baik, Pak. Ya, Terima Bu, kasih. ya. Oke, lanjut ya Pak Idris. Ini ada pertanyaan lagi dari PT TSM, Pak Denny ya. Denny. Di mana bisa lihat database dari PIB. Maksudnya untuk PIB desktop atau apa ini? Terus kalau PIB desktop itu kan ada di folder PIB-nya, gitu ya Pak. Terus apakah bisa terintegrasi dengan aplikasi internal perusahaan yang sudah ada? Maksudnya disambungkan ya, digitukan di ya, apakah juga atau bukan begitu Pak Denny? Bisa diperjelas atau
Bagaimana Pak Dini? Ya, terima kasih Pak Hairul. Ya, Untuk pertanyaan pertama mungkin saya pengen tahu tuh di mana bisa lihat database PIB itu PIB yang ada di Gov2 yang di e-declaration ini Pak. Kalau yang modul desktop kan kita udah Oh, ada ya. ya. Nah, maksud saya yang ada di sini sekarang nih, di mana bisa lihatnya. Terus yang kedua, apakah itu bisa terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada. Jadi kita di perusahaan sudah ada punya aplikasi internal, apakah bisa di-connectin gitu dengan e-gov ini Pak, e-declaration ini. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Deni atas itu pertanyaannya. Untuk integrasi kita bisa ya Pak Idris? Iya, bisa, Mas Herul. Untuk integrasi itu kita sudah sediakan API-nya atau web service-nya di e-declaration ini untuk bisa integrasi antara sistem internal perusahaan dengan e-declaration. Jadi kalau misalnya menggunakan ERP yang mungkin yang baik yang sudah terkenal maupun yang mungkin sistem internal buatan sendiri ya, tim IT-nya sendiri, itu bisa diintegrasikan ke declaration. Kita sudah sediakan API-nya. Nanti dokumen spesifikasinya nanti kalau memang mau integrasi nanti kita bisa sediakan. Kalau misalnya mau diintegrasikan sendiri gitu ya, dikerjakan oleh tim internalnya Bapak sendiri juga boleh, atau mau meminta bantuan dari tim development dari PTIDI juga bisa juga, nanti bisa kami developkan juga. Nah, terkait dengan database, oh ya, ini untuk database-nya terkait database ini tidak bisa dilihat ya, yang bisa dilihat oleh pengguna hanya seperti ini, jadi hanya browse-browse data seperti ini saja ya gitu ya. Jadi untuk melihat detail dokumen ini, jadi dari aplikasi kita sediakan fitur-fitur untuk melihat detail dari dokumen tersebut. Tapi untuk melihat database-nya seperti apa, untuk mengakses database-nya tidak kita buka ya untuk pelanggan ya. Jadi dari pelanggan hanya bisa melihat melalui aplikasi ini saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk ke database di belakangnya, nah itu tentu juga tidak diperbolehkan ya, karena nanti bisa melihat ini datanya perusahaan yang lain gitu kan ya. Nah, tentunya kami tidak mengizinkan untuk melihat ke belakang ya, ke database di belakang. Jadi yang diizinkan hanya bisa melalui aplikasi ini, melalui aplikasi e-declaration saja. Nah, kalau misalnya ingin membackup data itu ya, ini kita sediakan fitur download PUP. Download PUP ini nanti akan membentuk file PUP yang isinya data-data dari nomor AJU yang akan ini ya, di-download di PUP-nya ya. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasannya Mas Hairul. Ya, terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Sudah cukup memuaskan belum Pak Dini untuk penjelasannya? Sementara ini udah Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Terima kembali kasih, Pak Dini. Ya. Lanjut Pak, masih ada pertanyaan lagi ini dari Pak Surati ya, dari PT Global Semindo Mega Trading. Ini pertanyaannya, apakah di e-declaration ini bisa ditarik laporan BUS di PIB modul? Oh iya. Untuk ini saya coba bantu jawab ya. Untuk laporan EDEC ini bisa ya Pak ditarik BUP ya, maupun upload BUP ya Pak? Oh iya, bisa Mas Hairul. Ya. Oke, Ini sudah tombolnya. ada ya. Ada. Oke, sudah cukup menjawab ya Pak Suradi untuk pertanyaannya. Untuk nanti untuk apa materinya bisa kita kirimkan nanti setelah Pak Suradi melakukan absensi di link yang sudah kita kasih di chat ya Pak. Terus ini dari Pak Natel Darmawan ya, untuk masih sama mengambil file BUE dari Ted2Gov, lalu
direstore ke modul PIB. Hmm. Ketika direstore di modul PIB, file PIB terbuka dan saya simpan. Setelah disimpan itu saya mau coba PIB file ini dari selalu mental di modul PIB. Apakah itu pengaruh file BUE dari web to.gov? Selama ini bagaimana Pak? Untuk dari backupan dari thread2gov dimasukkan ke modul ya itu ya Pak Natal. Apakah ada kendala itu Pak Idris? Oh ya. Jadi tadi BUE ya, ekspor ya. Iya. Iya. BUE ekspor. Nah, ini mungkin kalau ada kendala ini mungkin kami perlu ini Pak, sampelnya itu BUE-nya seperti apa Pak? Nanti kita coba ini ya, cek di tim teknis kami. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti untuk solusinya. Kalau memang ada yang perlu kami sempurnakan, nanti kita coba perbaiki. Gitu. Atau mungkin apakah faktornya dari konten datanya ya, kemungkinan, atau dari apa nanti akan ketemu kalau kami sudah ini mencoba tes pakai file BUE yang Bapak gunakan tadi untuk di-restore ke modul PIB-nya. Kalau boleh ini apa ya, dikirim ke tim kami ya Pak ya? Ya. Maksudnya masih Halo Pak Natal. Iya Pak. Nanti coba kita bantu analisis lagi Pak untuk datanya itu apakah kemungkinan ada spesifik karakter atau gimana nanti, soalnya seharusnya sih nggak ada masalah Pak untuk backup restore dari thread2gov masuk ke modul gitu. Oh berarti kalau item banyak dan sedikit pun harusnya nggak masalah ya Pak? Bisa. Iya bisa Pak. Bisa. Nanti coba dikirimkan untuk file backup-nya Pak, nanti biar kita analisis ke tim teknis kita. Gitu. Oke Pak. Soalnya kemarin kenapa saya pindah ke modul PIB lagi, karena di Thread2gov kami itu ketika cetak PDF PIB-nya itu nama ahli PPJK di PDF-nya yang biasa dibawa itu belum muncul Pak. Jadi file PIB yang dari Thread2gov itu saya pindahin ke modul PIB. Jadi tujuannya ketika dicetak semuanya sudah lengkap gitu Pak, nggak ada yang hilang gitu. Untuk impor atau ekspor Pak? Untuk impor Pak, PIB Pak. Impor ya. Iya. Bapak sudah ini menghubungi tim support kami seperti apa gitu? Sudah ya? Cuman sudah saya kirim juga file BUP-nya, cuman ditaunya masih di dalam pengecekan gitu Pak. Oke. Baik Pak, nanti kita coba ini ya, cek ke tim kami ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Nathanael. Lanjut ini Pak, ada satu lagi untuk jumlah batasan user staff itu ada batasannya nggak Pak untuk di aplikasi Pak? Dari pertanyaan dari Pak Muhammad Ali PT Kartika ini. Iya. Bisa jawab Pak Idris? Iya. Untuk di awal defaultnya usernya ada 1 admin dan ada 4 user staff ya, jadi total ada 5. Tapi nanti kalau ingin ada penambahan user, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke tim sales kami ya. Nanti akan memungkinkan sih untuk penambahan user ya kalau memang kebutuhannya lebih dari 5 tersebut ya. Jadi di integration ini sebenarnya untuk jumlah usernya ini ya bisa banyak ya. Jadi memang di default-nya itu kami berikan kuota itu 5 user ya. 1 user admin dan 4 user staff. Tapi memungkinkan untuk penambahan user lagi. Ya.
Terima kasih Pak Idris atas jawabannya. Untuk Pak Muhammad Ali, untuk pertanyaannya sudah terjawab ya Pak, untuk bisa untuk tambah user lagi. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk jika ada masalah pada C40, apakah masih bisa menggunakan e-declaration Pak? Oke, baik. Oh ya, jadi kalau bisa kami jelaskan untuk di C40 itu ada kalau ini ya, kalau kita sederhanakan ada dua bagian ya. C40 yang versi webnya seperti ini ya, yang Bapak Ibu biasa gunakan untuk login dan masuk ke webnya. Nah, ada di belakangnya itu semacam core-nya ya, katakanlah kita simpelnya katakan sebagai core ya, core sistemnya di C40. Nah, integration terhubung ke C40 itu melalui core-nya. Jadi sepanjang core-nya itu tidak terganggu, tidak ada gangguan ya, tidak down sistemnya, itu integration akan terus bisa digunakan. Nah, kalau misalnya di C40 webnya yang depan ini, yang saya tampilkan di depan ini terganggu ya, tidak bisa diakses misalnya gitu ya. Misalnya katakanlah server di ininya, server webnya ini ada gangguan dan tidak bisa diakses, tetapi core di belakangnya itu tetap hidup, maka e-declaration tetap bisa digunakan. Jadi walaupun CSA webnya ini down, tetapi e-declaration tetap bisa digunakan Mas Vero. Tapi catatannya asalkan di back-end-nya tadi ya, atau di core-nya itu hidup ya, core CSA-nya ya. Tapi kalau ternyata core-nya juga down juga gitu ya, jadi semuanya baik webnya maupun core CSA-nya itu down juga, integration juga pasti sama, nggak bisa mengirim dokumen ke C40 maupun menarik respon dari C40. Tapi kalau hanya untuk melihat-lihat dokumen atau membuat draft dokumen masih bisa. Itu Mas Vero. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi tergantung dari core BC-nya ya itu ya untuk pengirimannya. Oh ya, ini ada satu lagi yang terakhir mungkin ini dari PT Mitsubishi Electric Automotive Indonesia dengan Pak Agung. Ini pertanyaannya, untuk file Excel upload, apakah ada format khusus dengan pengisian data sesuai CSA 40 PIB Pak? Idris, tolong bantu dijawab Pak. Untuk upload Excel yang sudah kami sediakan untuk saat ini di Excel barang. Nah, mungkin saya coba ini ya. Sebentar. Nah, di barang ini kita sediakan fitur upload Excel ya. Nah, Excel ini sudah standar dari Trade2Gov. Mungkin nanti bisa di-download dulu template Excel-nya. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya coba ganti screen dulu. Nah, ini adalah file Excel standar dari Trade2Gov. Nah, di mana nanti bisa diisi dengan data-data barang ya. Data-data barang seperti ini, misalnya kode barang, nomor HS, seri tarif, urean, merek, tipe, SPF lain, negara asal, dan seterusnya, termasuk biaya masuk ya, tarif biaya masuknya, kemudian fasilitasnya, PPN, PPNBM, kemudian ada PPH, kemudian ada charge number, ini kalau importasinya ada charge number, keterangan mutu atau spek wajib, BM tambahan, BMAD, BMTP, kemudian ada BM imbalan, kemudian juga ada BM pembalasan ya. Kemudian untuk yang cukai, importasi cukai yang ada cukainya, mungkin juga kita sediakan juga kolomnya untuk bisa diisi.
Ya, kemudian ada untuk yang importasinya ini ya, kendaraan CBU. Ini ada nomor rangka, nomor mesin, nomor silinder, dan tahun. Nah ini bisa diisi di sheet PIB detail untuk detail dari barang-barangnya. Ya, kemudian untuk fasilitasnya, kalau ada menggunakan fasilitas bisa diisi juga. Ya, dokumennya, nomor tanggal, kodenya berapa, kemudian lartas. Kalau terkena lartas ya, ini dokumen perizinannya tinggal diisikan juga di sini. Nomor seri barang skep, nomor seri barang di skep perizinan tersebut ya. Kemudian VD juga bisa diisi sini. Jadi ini Excel-nya sudah kami sediakan, template-nya tinggal diisi, kemudian nanti tinggal di-upload di halaman tadi ya, yang di e-declaration nanti akan dibaca dan masuk ke nomor aju tersebut gitu ya. Berarti tadi ya untuk header-nya tentunya direkam terlebih dahulu ya. Baru setelah itu diupload barangnya ya, karena biasanya yang banyak itu kan data barangnya ya. Kalau header mungkin pengisiannya kan ini ya sedikit ya, dan pengisiannya tidak lama ya. Yang lama biasanya di barangnya, terutama barangnya kalau banyak puluhan atau mungkin ratusan ya, itu tentunya mungkin lebih mudah mengisi di Excel gitu ya. Baru setelah itu diupload ke web e-declaration. Demikian Mas Heru. Iya, terima kasih banyak Pak Idris atas jawabannya. Mudah-mudahan membantu ya Pak Agung untuk template-nya udah ada dari disesuaikan ya itu. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu untuk nanti kalau yang masih butuh konsultasi lagi, nanti dengan tim sales kami yang ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan, di chat sudah ada untuk nomor teleponnya, terkait nanti bisa menghubungi terkait apa saja yang bisa ditawarkan dari PT Indonesia terkait koneksi dengan sistem CSA 40 ya. Oke, untuk hadirin tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya, karena saya rasa untuk kegiatan hari ini kami cukupkan sampai di sini karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Silakan Bapak Ibu kalian mencoba free trial yang 1 bulan yang disediakan oleh PT Edi Indonesia, coba dimanfaatkan, digali lebih dalam lagi, sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam pengiriman dokumen PIB ataupun PIB ya. Mungkin di waktu yang lain Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan terhadap sistem yang kami sediakan ini, sehingga nantinya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menjalankan pertukaran data dengan Direktorat Bea dan Cukai dengan lebih nyaman dan efisien lagi. Demikian penjelasan dari kami, PT Edi Indonesia. Kami tunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian ke tim sales kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika masih ada kebutuhan untuk penjelasan yang lebih detail lagi ke perusahaan, kami sediakan fasilitas one by one setelah acara webinar ini. Yang dapat dijadwalkan oleh tim sales kami ya. Demikian acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Saya Khairul Yusa, mewakili pihak penyelenggara acara, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT Edi meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration,
Pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-Declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan. Karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-Declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions.